Halo adik-adik semuanya, ada yang baru nih. Kita memiliki ayat emas setiap bulannya. Ayat emas akan kita ucapkan di setiap ibadah sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu diharapkan dalam sebulan bisa menghafal ayat emas tersebut. Jika sudah dihafalkan, bisa direkam dan videonya dikirim ke grup sekolah minggu atau di nomor di bawah ini. Paling lambat hari Rabu di minggu terakhir. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar untuk kita semuanya? Apa kabar Kak Indri? Kabar baik Kak Tika. Oke, adik-adik di rumah juga pasti kabarnya luar biasa. Nah adik-adik, saat ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum itu kita bersatu dalam doa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas setiap pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau memuji memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sangat mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah Kak Indri, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, Kak Indri ingat sesuatu enggak? Oh ingat. Apa itu? Oh ya, adik-adik semua yang ada di rumah, hari ini kita mau saksikan video ayat emas kita bulan ini. Romans 8 verse 28. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Amen. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin.
ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Terima kasih. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Terima kasih. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Terima kasih. Oke adik-adik semuanya, saat ini kita mau memuji melompat bagi nama Tuhan. Siap Kak Indri? Siap dong. Kita katakan pujian kita yang mengatakan, hati-hati gunakan tanganmu. Oke adik-adik semuanya, kita semangat ya dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Kita katakan pujian ini, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Sekarang kaki ya. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Mulut sekarang. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Oke Kak Indri, kita mau lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Siap. Kak Indri, mau nggak berjalan bersama Tuhan? Mau dong Kak Tika. Nah untuk itu kita sama-sama katakan pujian kita yang berkata, jalan serta Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Suka
Sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Kak Indri. Oke, adik-adik yang di rumah, siapkan hatinya untuk kita mempersiapkan mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu, kita katakan pujian kita yang berkata, Selamat pagi Bapak. Oke, adik-adik semuanya, siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Oke adik-adik semuanya, angkat tangannya untuk datang kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita lebih sungguh lagi untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Nanti Kak Indri bisa berdoa untuk kita. Nah, adik-adik semua, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik dalam surga, kami sudah memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan berkati sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan urapi setiap hati kami supaya kami bisa fokus mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan memagari kami dan Tuhan memberkati kami semua. Kami sambut firman-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semuanya, kita kembali dalam ibadah sekolah minggu online kita. Kak Erling ingin bertanya dulu kepada adik-adik semua, apa kabarnya yang ada di rumah? Ayo lambaikan tangannya, yang kabarnya semua baik, ayo lambaikan tangannya. Oke bagus, nah adik-adik semua, tadi kan sudah
memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, Kak Eli mau tahu nih adik-adik semua, siapa tadi yang semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan? Angkat tangannya. Ya, adik-adik semua, kita tetap semangat meskipun masih ibadah online. Kalau adik-adik ada yang tertidur waktu pujian, ada yang merenung waktu pujian, wah Tuhan Yesus sedih loh adik-adik. Tuhan Yesus melihat dari surga bahwa kita malas-malasan, kita tidak semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, sudah duduk yang manis kan? Sudah siapkan Alkitabnya? Ada yang mau buat catatannya boleh, ada yang juga nonton di depan TV atau di depan handphone masing-masing. Nah adik-adik semua, cerita hari ini adalah cerita dari kitab Efesus. Efesus di mana Paulus menasehatkan jemaat-jemaatnya yang ada di kota Efesus. Mari kita dengarkan Efesus 6 ayat 16 sampai 18. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya, untuk segala orang kudus. Nah adik-adik, di dalam kitab Efesus ini kalau kita lihat judul perikopnya paling atas itu adalah perlengkapan rohani. Kita harus tahu dulu perlengkapan rohani sebelum kita lanjut kepada temanya hari ini adalah tentang berjaga-jaga dan berdoa. Ayo adik-adik ulangi sekali lagi di rumah masing-masing apa temanya? Berjaga-jaga dan berdoa. Nah itu tema kita hari ini adik-adik. Coba adik-adik semua buka di dalam Efesus 6 ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah di situ kan kenapa kita harus berjaga-jaga? Di dalam Efesus 6 ayat 12 itu dikatakan kenapa kita harus berjaga-jaga adik-adik. Kita harus tahu dulu kenapa kita harus berjaga-jaga. Kita berjaga-jaga dari tipu muslihat daripada si iblis adik-adik. Kita bukan melawan darah dan daging, kita bukan melawan teman kita. Kita bukan melawan musuh-musuh kita. Kita bukan melawan mama papa kita, tetapi melawan penghulu-penghulu jahat di udara adik-adik. Nah itu iblis memakai kita untuk kita harus bisa berjaga-jaga dengan kekuatan daripada Tuhan. Nah adik-adik semua harus tahu kenapa kita harus berjaga-jaga. Karena iblis ingin mencuri kita daripada Tuhan. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya kita bisa berjaga-jaga? Ada caranya adik-adik. Mari kita baca di dalam Efesus 6 ayat yang ke-11. Di situ dikatakan ya adik-adik di dalam Efesus 6 ayat 11. Yaitu kita harus mempergunakan perlengkapan senjata Allah adik-adik. Nah di dalam Efesus 6 ayat 11 itu ada caranya bagaimana kita memperlengkapi berjaga-jaga dalam kerohanian kita. Yaitu perlengkapan senjata Allah. Kita harus menggunakan perlengkapan senjata Allah. Apa aja sih Kak Eli perlengkapan senjata Allah? Ya, yang pertama perlengkapan senjata Allah adalah ikat pinggang kebenaran. Nah adik-adik semua, perlengkapan senjata Allah yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Nah adik-adik bisa lihat semua kan? Apa sih itu artinya ikat pinggang kebenaran? Yaitu kita harus mempergunakan ikat pinggang kita sebagai kebenaran untuk
perlengkapan senjata rohani kita. Lalu perlengkapan senjata rohani yang kedua adalah baju zirah. Nah, adik-adik bisa lihat kan baju zirah yang Kak Eli pakai. Nah, ini gunanya adalah kita harus bersandar kepada kebenaran dan juga kita harus berpaut kepada keadilan adik-adik. Keadilan Tuhan, sebab hanya Tuhan yang adil. Perlengkapan senjata Allah yang ketiga adalah kasut. Nah, ini adik-adik bisa lihat ya, perlengkapan rohani kita adalah kasut, yaitu kita memberitakan Injil damai sejahtera kepada semua orang yang belum percaya. Lalu perlengkapan senjata Allah yang keempat adalah perisai iman. Nah, kita juga harus menggunakan perisai iman kita untuk melindungi kita. Ya, kita percaya ya, ketika kita menggunakan perisai iman, bahwa perisai iman ini juga yang akan melindungi kita semua. Lalu, perlengkapan senjata Allah yang kelima adalah ketopong keselamatan. Adik-adik bisa lihat ini di atas kepala Kak Eli ada ketopong keselamatan. Yaitu gunanya kita harus menjaga pikiran kita dari hal-hal yang kudus. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang fokus. Nah, itulah gunanya ketopong keselamatan. Lalu perlengkapan senjata Allah yang terakhir yang harus kita gunakan waktu kita berjaga-jaga adalah pedang roh. Nah, pedang roh itu adik-adik yaitu firman Allah. Nah, adik-adik semua, setelah kita berjaga-jaga mempergunakan perlengkapan senjata Allah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Tadi kita sudah lihat ya, ada 6 ya perlengkapan senjata Allah. Kita juga harus berdoa. Jadi adik-adik tidak cukup hanya berjaga-jaga. Tapi sambil berjaga-jaga kita harus berdoa. Nah, adik-adik ketika kita berdoa, kita percaya bahwa tipu muslihat iblis akan dikalahkan oleh doa-doa kita kepada Tuhan. Doa-doa kita yang dipimpin oleh Tuhan, yang dikuasai oleh Roh Kudus akan menjagai kehidupan kita. Tuhan Yesus sendiri yang akan menjagai kita. Jadi adik-adik semua, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk berjaga-jaga dan juga berdoa. Berjaga-jaga itu melawan segala tipu muslihat iblis. Kita jangan mau ya, ketika kita mau marah, kita harus berjaga-jaga. Kita cepat-cepat mempergunakan iman kita, perisai iman. Kita harus menggunakan ketopong keselamatan kita, yaitu fokus pikiran yang kudus bersama dengan Tuhan. Kita juga harus berdoa. Berdoa dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus yang akan menjagai kita. Nah, adik-adik semua, setelah kita mendengar firman Tuhan tadi tentang tema kita hari ini dari kitab Efesus, berjaga-jaga dan berdoa, Kak Eli ingin kasih satu ilustrasi kepada kita semua. Adik-adik semua lihat kan ada 2 benda yang ada di meja ini. Nah, yang satu tempatnya adalah 2 buah jeruk. Nih, bisa lihat kan? Satu lagi adalah gelas yang berisi air. Apa yang terjadi jika Kak Eli masukkan kedua jeruk ini ke dalam gelas yang berisi air? Mari kita lihat sama-sama ya. Nah, Kak Eli masukkan pertama yaitu jeruk yang sudah Kak Eli kupas kulitnya, ya. Nah, kita lihat sama-sama ya. Nah, apa yang terjadi? Adik-adik bisa lihat sendiri kan? Yang terjadi adalah jeruk itu langsung tenggelam ke bawahnya ya, di bawah gelas ini. Nah, satu lagi kita akan masukkan juga jeruk yang tapi tidak dikupas kulitnya, masih utuh ya, masih ada kulitnya. Mari kita lihat sama-sama. Nah, bisa kan adik-adik lihat perbedaannya? Jeruk yang tidak ada kulitnya itu tenggelam. Jeruk yang ada kulitnya dia masih mengambang ke atasnya. Jadi adik-adik
perumpamaan ini seperti kita. Kalau kita nggak ada pembungkusnya, kalau kita nggak ada memperlengkapi kehidupan kerohanian kita, senjata Allah tadi, yang tadi ada pedang, ada kasut, dan lain sebagainya itu, maka kita akan tenggelam adik-adik. Kita akan tenggelam sekali, tidak lagi hidup di dalam Tuhan. Tapi kulit ini melambangkan yaitu bungkusan Tuhan. Tuhan membungkus kita supaya ketika apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik itu senang, baik itu sedih, permasalahan apapun itu yang kita hadapi, hidup kita masih dibungkusi oleh Tuhan, kita masih mengandalkan Tuhan, makanya kita masih bersama dengan Tuhan. Tuhan menjaga kita ya. Ini ya perumpamannya. Jadi kesimpulan untuk firman Tuhan tentang berjaga-jaga dan berdoa adik-adik, kita harus ingat, di dalam berjaga-jaga dan berdoa ada harus kebenaran, harus ada keadilan, iman, dan juga firman Tuhan. Nah, ini keempat ini bisa menjadi pedoman dalam hidup kita untuk kita terus berjaga-jaga dan berdoa di dalam Tuhan. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan untuk tema kita hari ini. Biarlah kita sama-sama bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Oke, sampai jumpa minggu depan. Sebelum kita menutup firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini yang sudah disampaikan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan memberkati kami. Kami mengerti bahwa hidup kami harus senantiasa berjaga-jaga di dalam Tuhan, dan kami senantiasa berdoa. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu akan menjaga kami, akan memimpin kami, supaya hidup kami semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau berkati setiap anak-anak yang sudah hadir, yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu online. Kami percaya di hari Minggu yang akan datang, mereka bisa mengajak teman-teman mereka yang lain Tuhan untuk bisa mengikuti ibadah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye-bye.